Orang ITB terpisah dengan orang UIN. Orang UIN tafakur dengan berbagai macam hadis, dengan Al-Quran, dengan konsep-konsepnya. Orang ITB melakukan pengembangan teknologi, tapi tidak pernah bersatu. Ya, baik. Terima kasih Bu Najana dan Bu Atia. Ya, saya kira kalau ingin bertemu dengan malaikat ya frekuensi harus sama dulu, dimensi yang sama. Betul. Artinya kita mendekat atau malaikat yang mendekat kita. Tapi mungkin ada syarat-syarat tertentu tadi berkaitan dengan tadi Pak Habibudin mengungkapkan harus dengan cara-cara lain, misalkan dengan berpuasa untuk membersihkan diri segala macam. Tapi kalau saya pendekatnya teknologi, saya harus mengubah frekuensi saya supaya cocok dengan frekuensi malaikat, sehingga kita bisa bertemu. Sekarang teknologi ke depan tuh begitu. Jadi teknologi ke depan ini teknologi yang menggunakan cahaya, konsepnya itu akan berkembang. Saya kira nanti ujungnya perang dunia pun dengan cahaya itu. Karena seperti kemarin yang dilakukan oleh Israel untuk menghadang bom itu dengan domnya itu dengan konsep cahaya juga. Bahkan tembakan itu bisa ditembak di atas bumi dengan kecepatan yang tinggi, harus lebih cepat daripada roket yang datang, dia menembus begitu. Jadi perang ke depan itu adalah perang penguasaan teknologi. Karena penguasaan teknologi sangat penting. Jadi saya juga mengingatkan pada ke depan, pada teman-teman, anak-anak kita, cucu-cucu kita itu harus menguasai ilmu matematika yang bagus, fisika yang bagus, termasuk ilmu kimia ya dan biologinya yang bagus, supaya kita bisa menguasai dan bisa mendekati para malaikat yang dimensinya macam-macam itu. Sebenarnya kita bisa bertemu itu dengan teknologi, kalau saya melihatnya begitu. Tapi dengan cara lain juga yang dikatakan Bang Didin tadi juga bisa dengan cara pendekatan agama, dengan cara begitu. Tapi saya pengen juga memadukan bagaimana pendekatan para ulama agama dengan teknologi itu bisa dijadikan satu ya. Karena kita bagaimanapun kita memberi agama supaya bermanfaat, juga kita berkompetisi dalam dunia sekarang itu, karena bidang-bidang teknologi itu bidang-bidang yang umum ya, yang umum. Artinya penguasaan teknologi itu harus kita kuasai agar kita bisa bersaing dengan mereka. Mau tidak mau nanti berjihad pun kita dengan penguasaan teknologi. Begitu. Jadi sekarang itu manusia-manusia, saya lihat dari daftar 100 orang terkaya di dunia, itu mayoritas 90% ada background teknologi. Orang 100 orang terkaya di dunia. Coba dilihat daftarnya itu di Google orang-orang terkaya di dunia. Itu teknologi semua. Jadi manusia menguasai teknologi itu menguasai ekonomi. Manusia menguasai ekonomi itu juga menguasai politik, juga menguasai dunia. Oleh karena itu memang teknologi sekarang itu mengatur dunia dengan sangat luar biasa. Elon Musk itu adalah manusia terkaya di dunia dalam waktu sekejap. Itu adalah orang menguasai teknologi. Sekarang dia ingin membuat StarX. Dia akan meluncurkan pesawat ruang angkasa ke planet Mars, Jupiter dengan sangat luar biasa. Jadi kan dia menguasai teknologi. Jadi dengan demikian Bu Nurjana, jadi kita harus sesuaikan. Bisa kita bertemu bersama nanti dengan malaikat, jalan-jalan yuk sama-sama ke planet Mars. Dia menuju Mars, kita juga menuju ke planet Mars. Bisa begitu. Artinya kita sama-sama. Karena sama-sama makhluk Allah. Bedanya kita punya ilmu pengetahuan akal yang luar biasa. Itu yang kita explore sebesar-besarnya. Ini saya ingin memberikan juga kepada santri-santri ke depan. Penguasaan teknologi. Al-Quran, yes, setuju menghafal Al-Quran. Tapi penguasaan teknologi juga yes, harus penguasaan teknologi. Jadi di sini ada dikotomi ya. Selama ini ada dikotomi. Orang yang belajar teknologi itu tidak belajar Al-Quran. Orang yang belajar pesantren, belajar hadis, belajar Al-Quran dengan mendalam, tidak tahu teknologi. Kedepan ini Prof. Andi, kita harus pecahkan dikotomi itu. Kita nanti membangun ISMI Digital University, harus memadukan dikotomi yang selama terpisah. Orang ITB terpisah dengan orang UIN. Orang UIN tafakur dengan berbagai macam hadis, dengan Al-Quran, dengan konsep-konsepnya. Orang ITB melakukan pengembangan teknologi, tapi tidak pernah bersatu. Alhamdulillah saya aktivis Salman ITB. Oleh karena itu saya belajar banyak bagaimana menghancurkan dikotomi itu. Dan nanti kita ke depan kurikulum kita harus memadukan itu antara Islam
dan teknologi, sains itu supaya menyatu. Itu obsesi kita ke depan dengan kita mudah-mudahan terjadi nih Pak Andi.